Hari ini kita bakal membahas mengenai cara pemesanan tiket online, khususnya tiket bus ya, dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Jadi ini bisa lebih memudahkan untuk teman-teman yang jaraknya dengan agen pemesan atau tempat agennya jauh dari tempat tinggalnya. Jadi ini adalah aplikasi online yang sudah cukup lama ya saya gunakan untuk memesan tiket online ketika akan menaiki transportasi bus. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya aplikasi yang saya maksud, yakninya aplikasi Redbus yang dapat kita download di Play Store kalau kita menggunakan handphone yang menggunakan sistem operasi Android. Nah, pertama kita cari di Play Store ya. Di Play Store itu kita ketikkan Redbus. Kemudian kalau belum pernah mendownload bisa kita download dulu. Kalau sudah pernah langsung kita download. Selesai download maka bisa kita buka. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan dari aplikasi Redbus yang bakal membantu kita untuk memesan tiket perjalanan. Ini khusus aplikasinya pemesan untuk transportasi bus ya, bukan untuk pesawat atau yang lainnya. Nah, yang pertama ini ada tujuan, jadi kita bisa mencari tujuan kita kemana, kemudian kita berangkat dari mana, tanggalnya kapan, dan juga di bawah juga ada beberapa penawaran ya. Ini kita bisa mendapatkan diskon dan lainnya. Kemudian di bawah juga ini pencarian kita juga terdata di bawah ini. Misalnya kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang tujuan kita yakninya menuju kota Solo yang ada di Sumatera Barat. Kita coba ya, cari dulu ya. Kota Solo. Nih, ini ada beberapa tempat yang bisa kita tuju di Sumatera Barat. Kalau di Padang ini cukup banyak ya. Kalau daerah Padang bisa juga di Padang Panjang bisa turun. Tadi di Terminal Balai Solo ya. Tadi Solo tidak muncul. Terminal Balai tidak muncul ya. Nah, kita coba aja menuju kota Padang. Nah, ini ada kita berangkat misalnya tanggal 14 Januari. Nah, 14 Januari kita lihat bus yang tersedia. Pertama ada NPM, ini yang Sultan Class ya. Ini ada apa namanya? Ini ada keterangannya. Sultan Class berangkat dari Terminal Pulau Gebang sampai berhenti di Padang di Jalan Insinyur Juanda, Kota Padang. Dan ini ada beberapa kursi ya. Pertama kalau yang sudah terisi itu berwarna abu-abu, yang masih tersedia berwarna putih, dan kalau kita pilih dia menjadi berwarna hijau ya, sedikit berwarna hijau. Kemudian juga di sini juga ada transport untuk yang leg rest masih belum tersedia. Saat ini masih yang total seatnya yang tersedia dalam 40 seat. Turunnya yakninya di Lubuk Begalung, daerah Lubuk Begalung ya, kalau yang turun di Kota Padang. Kemudian ini ada NPM eksekutif yang 500.000. Nah, kalau ini ada Family Raya juga ada nih, Family Raya. Seatnya totalnya 42. Harga tiketnya 490.000. Ini ada Family Raya. Nah, ini MPM yang Premium Plus, harga tiketnya 650.000. Total seatnya 30. Jadi yang tersedia di sini ini ada Sembodo juga. Ini Sembodo yang eksekutif ya, yang seat 30 ya. Kita lihat berapa seatnya. Oh, dia seat 30 yang Sembodo. HNS juga tersedia di sini yang Royal ini, Royal Class. Seatnya 30. Di bawah NPM lagi. Ini Sembodo yang Executive Plus. Total seatnya ada 27.
masih banyak ya kursi yang tersedia untuk tanggal keberangkatannya pada tanggal 14 Januari nantinya. 14 Januari masih banyak seat yang tersedia. Kemudian Pelala juga ini hampir semua PO ya. Ada AMS, NPM, Sembodo, kemudian tadi M, kemudian jadi tadi juga ada Family Raya ya. Pelala juga tersedia. Harga tiket Pelala kalau di Redbus ini adalah 685.000 ya. Nah, kita coba satu, misalnya kita bakal menggunakan Sembodo Executive Plus. Nah, kalau yang sudah berwarna abu-abu ini artinya sudah ada yang memesan. Kita coba ambil kursinya yang nomor 14. Kemudian kita klik lanjut. Di sini kita isi biodatanya ya, jangan sampai salah. Isi emailnya harus sesuai ya dengan email yang aktif. Jangan sampai salah karena tiketnya nanti bakal dikirim ke email juga. Kemudian nomor handphone juga tiketnya bakal dikirim ke nomor telepon. Nah, kalau nomor teleponnya ada WA, nanti juga di checklist ya ke ininya, konfigurasinya menjadi checklist kalau WA nomor handphone kita ada WA-nya. Kemudian ini nama penumpang dan umurnya kita isi semua. Nah, ini ada pilihan ya, mau menggunakan asuransi atau tidak menggunakan asuransi. Nah, kalau kita menggunakan asuransi, ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ada santunan akibat kehilangan bagasi juga ya, biaya pengobatan juga, kemudian akibat kematian atau cacat akibat kecelakaan. Kalau tidak juga tidak masalah, tapi biasanya saya memilih menggunakan asuransi. Kemudian kalau terjadi pembatalan juga lebih gampang ya, tapi itu tergantung dengan aturan yang dikeluarkan oleh pihak PO dari pihak perusahaan otobus. Jangka waktunya berapa lama, apakah 1 hari sebelum keberangkatan atau 2 hari sebelum keberangkatan kita bisa membatalkan tiket, dan nanti jumlah uang yang dikembalikan juga berapa nanti akan dikonfirmasi oleh pihak Redbus ke pihak perusahaan otobus atau perusahaan penyedia layanan transportasi. Tapi biasanya 2 hari atau 3 hari masih bisa dilakukan pembatalan ya. Jangan pada hari keberangkatan dilakukan pembatalan, biasanya itu tidak bisa. Nah, kalau sudah datanya sudah diisi semua ini jangan sampai salah ya, alamat email, nomor teleponnya, kemudian nama dan umurnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini ada beberapa metode pembayarannya. Nah, pertama kita bahas mengenai kupon. Kupon yang dimaksud di sini adalah, jadi kalau kita sebagai biasanya pengguna baru itu mendapatkan kupon yang dipergunakan untuk sebagai diskon ya, mengurangi harga tiket yang akan kita beli. Saya dulu pernah dapat 150.000, jadi 800.000 bisa dikurangi 150.000, kurang lebih harga tiketnya menjadi 650.000. Kemudian untuk masalah pembayaran, di sini bisa kita bayar dengan menggunakan mobile banking, yakni melalui virtual account yang ada di mobile banking seperti BCA, melalui Mandiri, juga BRI dan juga BNI. Berarti masih 4 bank ini ya. Jadi harap diperhatikan, kalau BSI ini belum bisa, kemudian Bukopin juga belum ya. Kalau yang menggunakan virtual account. Tapi kalau yang manualnya ini juga cukup banyak nih pilihannya. Pilihan lainnya juga cukup ada, cukup banyak, bisa melalui GoPay juga, OVO Wallet bisa. Kalau manual bank transfer ini kita melalui ATM langsung, jadi kita transfernya melalui ATM terdekat. Nah, selanjutnya juga bisa melalui Indomaret dan juga Alfamart. Terakhir bisa menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit. Bisa kita ambil Mandiri. Kalau kita menggunakan Mandiri, nah ini ada pilihan ya. Kita bisa pilih bayar sekarang. Nah, ini lagi dipesan ini.
Nah, ini nomor rekening yang dituju, kemudian jumlah yang harus dibayar, dan ini ada kata-kata pastikan membayar hingga tiga angka terakhir. Jadi misalnya 804.930. Nah, 930-nya jangan lupa dimasukkan ya. Jadi jangan hanya 804.000, ini juga harus dipastikan karena 3 angka itu merupakan kode booking kita. Nah, untuk estimasi pembayarannya yakni dalam waktu 27 menit. Tapi kalau kita tidak membayar dalam waktu 27 menit, misalnya 30 menit atau 35 menit, maka tiket yang kita pesan itu sebetulnya menjadi batal ya. Jadi pastikan sebelum 27 menit ini sudah kita bayar. Nah, kalau kita sudah bayar tapi belum ada konfirmasi dari Redbus, jangan lupa ya bukti pembayaran itu di screenshot atau melalui transfer bank, melalui ATM, di print ya, lalu difotokan, lalu klik saya sudah melakukan pembayaran. Nah, nanti difotokan untuk sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran agar mempercepat proses konfirmasi Redbus ke pihak PO. Nah, ini ada 2 juga. Tiket akan otomatis dikirim melalui SMS ataupun melalui email. Makanya di awal tadi saya bilang ya, makanya email dan nomor telepon harus sesuai, jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti tiketnya tidak ada atau tidak dikirim melalui email ataupun SMS. Walaupun nantinya di dalam aplikasi juga ada nanti tiket kita disimpan ya. Tapi tetap pastikan nomor handphone dan email itu harap diperhatikan penulisannya benar dan tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya kemudian kalau sudah kita bayar semua sesuai nomor rekening dan jumlah harganya, tinggal kita tunggu, paling cuma hanya beberapa menit. Kalau cukup lama bisa kita kirimkan bukti pembayarannya agar segera diproses untuk menerbitkan tiket yang sudah kita beli melalui aplikasi Redbus. Kalau masih bingung, ini ada kolom bantuan ya yang bisa kita hubungi. Oke ya, mungkin segitu dulu ya informasi mengenai cara pemesanan tiket online via aplikasi Redbus. Kalau masih ada yang ragu bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Siapa tahu saya bisa membantu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.